Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, bertahun-tahun lamanya saya menyimpan sebuah kisah. Saya pernah dengar di mana gitu ya. Tapi kisah ini selalu membuat saya paling tidak bagi saya. Ketika saya mengingat kisah ini menambah keimanan saya, menambah kualitas keimanan saya. Dan pada malam hari ini saya mau berbagi kisah yang sangat inspiratif ini kepada teman-teman semua dengan harapan ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Kisah ini tentang seorang saudagar kaya dan seorang penyelam. Jadi teman-teman, dikisahkan ada seorang yang sangat kaya raya yang suka mengoleksi mutiara. Mutiara yang hanya ada di dalam dasar lautan. Suatu hari sang saudagar ini memutuskan untuk menyewa seorang yang bisa berenang untuk mengumpulkan mutiara yang merupakan kesukaannya, mengumpulkannya dari dalam lautan. Sampai suatu hari terpilihlah seorang yang bisa berenang, tapi dia nggak punya pengalaman menyelam, tapi dia bisa berenang ya. Dia nggak bisa menyelam ke dasar laut maksudnya ya, baru pernah tadi. Nah, si penyelam ini menerima tawaran sang saudagar untuk mengumpulkan mutiara dari dalam lautan. Dia terima karena dijanjikan imbalan dan hadiah yang sangat menggiurkan. Singkat cerita, si penyelam ini pun akhirnya bertemu dengan si saudagar, membuat kontrak. Dan si penyelam ini difasilitasi oleh sang saudagar satu set atribut perlengkapan untuk menyelam lengkap: baju selamnya, kacamata selam, sepatu selam bebek, dan yang terpenting adalah sebuah tabung oksigen yang bisa bertahan selama 4 jam. Masya Allah. Dengan penuh semangat, si penyelam ini langsung mengenakan semua atribut selamnya, lalu dia mulai menyelam ke dasar lautan dengan penuh semangat, karena dalam benak dia, dalam otak dia, selesai tugas dia akan dapatkan imbalan yang sangat besar, sangat menggiurkan dari sang saudagar, sang tuannya. Tapi yang unik, ternyata si penyelam ini terkaget-kagetnya ketika dia mulai memasuki kedalaman lautan yang belum pernah ia masuki sebelumnya, belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Kaget. Dalam hati dia bilang, seumur hidupnya dia baru mengetahui bahwa ternyata keindahan alam bawah laut jauh lebih indah dibandingkan di daratan. Hewan-hewan laut dengan berbagai bentuknya, berbagai jenis ikan dengan warna-warni yang indah, ikan nemo, clownfish, ikan mandarin, clown tigerfish, ikan kupu-kupu, terumbu karang dengan gerakan gemulainya, rumput laut dengan keindahan tiada tara, bikin dia takjub. Akhirnya si penyelam ini benar-benar larut dalam keindahan alam dasar laut. Ia melihat segerombolan ikan nemo sedang berenang, ia kejar. Senang dia. Mulai bermain-main dengan hewan-hewan laut yang ternyata ramah dan indah. Tidak henti-henti ia takjub dengan berbagai keindahan yang ia temukan. Hatinya penuh rasa bahagia dan sukacita, bermain-main sana sini. Tapi sayang, ia tak sadar bahwa ternyata keindahan alam bawah samudra dan nafsu yang tidak bisa ia kontrol, ternyata itu semua adalah sumber dari malapetaka yang akan menimpahnya. Terlena, itu kata yang paling pantas menggambarkan kondisi si penyelam saat itu. Terlena terhadap gemerlap keindahan dasar laut. Berjam-jam ia habiskan memenuhi rasa penasaran dan keingintahuannya. Tapi ketika tiba-tiba ia kepikiran melihat jam ke arah jam tangannya, ia kaget terperanjat. Sudah 3 jam lebih ia habiskan waktu dia di dasar laut. Sementara tabung oksigennya hanya bertahan selama 4 jam. Tapi sudah sedikit lagi waktunya nih. Si penyelam itu pun kaget dan terkejut luar biasa. Panik dia. Waktuku sudah hampir habis, gak ada waktu lagi. Dan ia baru teringat bahwa dia berada di dasar laut itu bukan untuk menikmati keindahan lautnya, tapi apa? Untuk mengumpulkan butiran-butiran mutiara yang belum satu pun ia kumpulkan. Akhirnya dengan segenap usaha dan sekuat tenaga, ia berusaha mencari mutiara yang jadi misi utamanya. Tapi karena panik dan persediaan oksigen semakin menipis, nggak bisa fokus dalam mencari mutiara-mutiara itu.
Tapi dia tetap berusaha mencari dengan kondisi yang panik. Apa boleh buat? Akhirnya dia terpaksa kembali ke permukaan hanya dengan beberapa butir mutiara yang jauh dari target yang harusnya bisa ia capai. Setibanya dia di permukaan dengan wajah lesu dan malu, si penyelam ini tertunduk di hadapan majikannya, sang saudagar, yang menjulurkan genggaman tangannya yang berisi hanya beberapa butir mutiara diserahkan kepada sang majikan. Majikan yang berjam-jam sudah menunggunya kembali dengan harapan membawa banyak mutiara, puluhan mutiara, bajam dalam dasar lautan loh. Tapi apalah daya teman-teman, ketika sang majikan itu melihat, dia terkejut, terhentak, kecewa dan marah. Karena ternyata si penyelam yang sudah ia percayakan tugasnya, ia sudah fasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan, ternyata telah mengecewakan dirinya. Si penyelam tidak bisa menyempurnakan misinya, jauh dari target yang diharapkan. Si penyelam mulai menangis, mengiba, memohon kepada sang tuan, sang majikan, untuk diberi kesempatan kedua. Please Tuan, saya berjanji kalau saya dapat kesempatan kedua, saya akan maksimalkan, saya akan optimalkan setiap detik waktu saya untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mutiara. Please, give me second chance. Tapi apalah daya, si saudagar ini sudah terlanjur kecewa dan tidak bersedia memberikannya kesempatan kedua untuk. Nah teman-teman, pertanyaannya, apa ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah barusan? Apakah kisah tersebut mengingatkan kita pada sesuatu? Ya, itulah analogi kehidupan kita. Allah SWT adalah sang saudagar itu, sang tuan, majikan kita, dan kita adalah para penyelam yang ditugaskan untuk sebuah misi dalam lautan kehidupan ini. Sebagaimana sang saudagar itu melengkapi si penyelam, memfasilitasi si penyelam dengan atribut lengkapnya, maka Allah Ta'ala telah memberikan kita modal untuk menjalankan misi kita, mengumpulkan mutiara-mutiara pahala, mutiara kebaikan di dalam lautan dunia ini. Mutiara yang menjadi misi kita adalah pahala yang hanya didapatkan melalui ibadah. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, Allah sudah berikan kita instruksi dan misi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wahai manusia dan jin, aku kirim kalian ke dalam lautan kehidupan itu dengan misi beribadah kepadaku. Hanya itu, bukan yang lain. Maka dari itu, kumpulkan oleh kalian mutiara-mutiara itu sebanyak-banyaknya. Dan aku juga telah memberikan kepada kalian atribut agar kalian bisa menyelesaikan misi tersebut. Aku telah memberikan kalian mata untuk melihat. Kami fasilitasi kamu, wahai hamba-hambaku, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraih, menyentuh, memegang, kaki kalian untuk melangkah, hati untuk menimbang antara yang baik dan yang buruk, akal untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan ingat, wahai anak Adam, waktu kalian tidak banyak, aku juga berikan kepada kalian tabung oksigen. Namun aku rahasiakan berapa lama oksigen itu akan bertahan. Maka selalulah kalian menghitung-hitung amal sejak sekarang, karena kalian bisa sewaktu-waktu kembali kepadaku tanpa pemberitahuan. Itulah kekurangan kita dibandingkan penyelam tadi. Kita nggak tahu kapan tabung oksigen kita nggak habis. Dan setiap detik, setan, iblis itu berjuang mati-matian agar kita terdistraksi, agar kita lupa, agar kita lalai dan tidak mengingat keterbatasan oksigen yang kita miliki. Kita dibuat lupa akan nikmat sehat dan waktu yang luang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ni'matani maghbuna anhuma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Kata Nabi apa? Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia,
adalah kesehatan dan waktu luang. Itu adalah dua modal utama kita. Dunia ini memang penuh dengan keindahan yang sangat melalaikan. Dan syaitan menghiasi semua keindahan-keindahan itu agar kita semakin lalai. Kita banyak menghabiskan oksigen kita untuk hal-hal yang nggak prinsipil, nggak substansial. Padahal usia dan waktu kita adalah modal yang utama, yang tak ternilai harganya. Setiap detik diri kita sangat bernilai, dan nilainya tidak bisa kita rasakan kecuali saat nanti kita tiba-tiba oksigen kita habis. Ketika kita menghadap Sang Pencipta dengan genggam sedikit mutiara. Tidak hanya itu, kita juga mungkin membawa banyak dosa dan kesalahan. Jujur teman-teman, kita terlalu lalai dan larut dalam kenikmatan dunia yang merusak. Kita terlalu lama duduk di depan hiburan dan komedi. Kita terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak, terlalu lelah berteriak, memberikan dukungan pada idola-idola kita. Para pemain bola dunia yang demi Allah tidak akan bisa memberi syafaat, tidak untuk dirinya, apalagi untuk kita di hari nanti. Nggak bisa, sia-sia. Kaum muslimah kita hari ini banyak yang disibukkan memuja-muji idola mereka, yang para entertainer barat yang beracun itu, entertainer Korea, idola-idola perusak yang menyibukkan mereka dari menutup aurat, menjaga kehormatan, dari membaca Al-Quran, dari berbagai ibadah-ibadah lainnya yang harusnya itu menjadi prioritas kita sebagai manusia di muka bumi ini. Teman-teman, jujur, ayo kita introspeksi deh. Kita terlalu lama menghabiskan waktu scrolling reel, TikTok, YouTube Short, Facebook, berjam-jam tanpa lelah, menghabiskan waktu dan tenaga, membuang peluang ibadah. Wal'iyadu billah. Kita semua terlena, tergiur dan lalai sampai hari itu tiba, dan hanya penyesalan yang akan kita rasakan saat kita akan meminta kepada majikan kita untuk dikembalikan ke dunia, memohon, menangis, mengiba untuk mendapatkan kesempatan kedua. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah sudah bocorkan skrip perbincangan ahli neraka dengan dirinya ketika Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Apa kata Allah Ta'ala berfirman, dan keluarkanlah, infakkanlah harta kalian dari yang kami telah berikan kepada kalian. Jadi itu dari Allah untuk kita pegang sementara agar dikeluarkan lagi. Kata Allah, infakkan min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kematian itu mendatangi, dan itu pasti mendatangi salah seorang di antara kalian. Kita semua pasti mati. Kita kan hidup ini kan hanya menunggu kematian, ya. Kita ini hanya menunggu waktu sholat dan menunggu disolatkan. Kematian itu teman-teman, itu ibarat sebuah anak panah yang sudah melesat. Kita lahir, saat itu pula anak panah kematian sudah melesat. Itu sudah terlanjur keluar, nggak bisa tarik lagi. Dan anak panah itu sudah menuju kepada kita. Kapan akan tibanya itu Allah alam. Yang pasti kita sudah divonis mati. Oke, kata Allah berfirman, infakkanlah sebagian harta kalian sebelum kalian itu didatangi kematian. Dan ketika itu terjadi, fayaqula, dan akan ada yang berkata di antara kita, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, kalau ajal engkau undur sedikit aja, ajal sedikit aja, fa asaddaqu wa aku minas shalihin, saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya, fa asaddaq, dan aku akan menjadi orang saleh. Permintaan ini seperti permintaan si penyelam tadi kepada majikannya untuk mendapatkan tabung oksigen kedua. Tapi apa? Tidak ada kesempatan. Kita kalau sudah mati, kita tidak akan lagi bisa hidup. Enggak bijak kalau kita harus menunggu mati dulu untuk mengonfirmasi bahwa skrip ini, perbincangan ini pasti akan terjadi.
mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernafas, kita masih punya waktu dan punya tenaga. Terus sekarang kita perbanyak sedekah. Sedekah. Kenapa orang yang mati itu minta dihidupkan lagi hanya untuk bersedekah? Sedekah. Kenapa enggak misalnya saya akan sholat sebanyak-banyaknya, atau saya akan saum sebanyak-banyaknya, tapi saya akan bersedekah? Karena sedekah itu hal yang paling mudah dilakukan, bisa sekaligus gitu ya. Sedekah. Kalau dia punya semua hartanya, dia akan sedekahkan semuanya saat itu juga. Instan, dan juga pahalanya besar sekali sedekah itu. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa idda thalatha. Shadaqatin jariyah, wal ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu." Kalau anak Adam manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus, sudah selesai, nggak bisa lagi masuk ke rekening amalnya, itu nggak udah diblokir kecuali 3, kata Nabi Muhammad SAW. Tanya sedekah jariyah, sedekah ya, mengalir sedekah jariyah itu misalnya tuh bantu bangun masjid, ya. Sedekah jariyah itu Al-Quran. Dan ya kalau di Gaza banyak itu antum sponsor halaqah Quran. Jadi antum mendukung, mensupport halaqah Quran di Gaza. Kalau para santri itu selesai hafalan Al-Qurannya dengan dana yang antum kirimkan ke Gaza, selama anak itu punya hafalan itu dan ia praktekkan, ia baca, maka antum mengajar terus pahalanya. Masya Allah. Inti dari kisah ini untuk muhasabah. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita, mengingatkan kita bahwa kita ini punya misi yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan terlalu kita bersemangatlah dalam hal-hal yang sekunder, masalah bola. Saya dulu seorang gila bola, tapi setelah saya berpikir sini semakin tua, ya, apa sih yang kita dapat dari mendukung itu selain kesenangan doang? Itu kesenangan yang semu. Katanya bola menyatukan, bola itu memecah-mecah. Ya, lihat berapa korban jiwa akibat fanatisme sepak bola itu. Ya, jadi teman-teman, kisah ini ya, analogi jadi pelajaran buat saya pribadi, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sebelum saya tutup, saya akan membahas insyaallah di konten selanjutnya tentang bagaimana setan itu, iblis itu berevolusi dari segi metode bisikan yang kepada manusia. Di sini banyak yang nggak sadar, teman-teman. Sebagian dari kita menyangka bahwa setan dan iblis itu hanya menggoda manusia dengan bisikan-bisikan saja, gitu. Dengan cara konvensional, dengan cara kuno. Setan itu sekarang sudah bermain di sistem Dajjal itu, dan iblis itu dia sudah bersatu padu membuat sistem yang rusak, membuat jaring lingkaran setan agar banyak manusia-manusia yang terjerumus. Dan jangan kaget, di antara sistem-sistem itu ya industri yang kita lihat hari ini, industri olahraga, industri hiburan, pendidikan, medis. Ya, emang kalian kira setan tidak bermain di situ? Emang iblis nggak main di situ? Ingat, makhluk yang paling cerdas dan paling berpengalaman yang hidup hari ini di dunia itu adalah iblis. Karena iblis hidup di masa Nabi Adam, dia menggoda Nabi Adam. Hidup di masa Nabi Idris, menggoda Nabi Idris. Hidup di masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW. Jadi pengalamannya itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan kita. Dan kita siapa? Kita berapa usianya? Yang ingin menghadapi godaan setan yang sudah memahami banget apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Ini akan selalu kita bahas insyaallah di konten selanjutnya, ya. Sistem iblis di era modern. Ya, demikian teman-teman video curhat saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau menurut kalian juga bermanfaat, di-share. Semoga bisa membuka mata yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.